Truk trailer menabrak dua mobil di Jalan Tol Sediatmo, Jakarta Barat, Jalan Tol Cawang menuju Grogol macet total. Sebuah pesawat kargo milik Manunggal Air hangus terbakar di Bandara Wamena, Papua. Dari Senayan City, Jakarta, inilah liputan 6 malam. Halo saudara, selama 30 menit ke depan, liputan 6 malam akan menemani Anda dengan beragam informasi aktual yang terjadi sepanjang hari ini, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya Winnie Arnold, segera kita mulai informasi pertama. Saudara, sebuah truk trailer menabrak minibus dan taksi di Jalan Tol Sediatmo, Grogol, Jakarta Barat petang tadi. Meski tidak ada korban jiwa, namun terjadi kemacetan parah di jalan tol dari arah Slipi menuju Cengkareng, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Sediatmo, tepatnya di Tanjakan Grogol, Jakarta Barat. Sebelum insiden berlangsung, truk trailer yang datang dari arah Semanggi mengalami kerusakan sehingga berhenti tepat di atas tanjakan. Saat sopir melakukan perbaikan, sebuah mobil derek liar ikut membantu dengan memasang rantai pada truk agar tidak mundur. Tanpa diduga, sopir mobil derek melepas rantai sehingga penahan truk lepas. Akibatnya, truk penuh muatan langsung mundur dengan agak kencang sehingga menghantam mobil taksi dan minibus yang tengah melaju di belakang truk. Kata tuang derek, ya udah Pak, kau kolong aja di kolong, saya tungguin. Dipasang rantai sama tuang derek kan. Rantainya dilepasin sama tuang derek itu. Ya mobil mundur atau langsung itu. Kabur tuang dereknya. Ya langsung mundur, saya ngejar rem ini, tangan sampai patah ini ngejar rem, saya pintu ini itu. Muhyiddin, sopir taksi, berusaha menghindar dengan membanting setir ke samping kanan, tetapi bagian belakang truk menyambar bodi taksi. Memang perkiraan saya mobil ini akan mundur, tapi di depan saya macet. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, akhirnya dia mundur-mundur terus, saya lompatin sedikit, akhirnya ya kena yang ini. Penumpang saya selamat. Sedangkan pengemudi minibus mengaku kaget dengan truk di depannya yang berjalan mundur dengan cepat. Ia berusaha menghindar, tapi tetap dihantam bagian depan truk. Dia mundur, saya mundur. Akhirnya lebih cepat ke kontainer daripada saya yang ada di belakang. Saya ketabrak lebih dulu dari depan. Depan saya ditabrak lebih dulu, saya ini menjerit. Akibat insiden ini, kemacetan parah terjadi di Jalan Tol Sediatmo dari arah Cawang menuju Grogol karena truk yang melintang di tengah jalan menutup kendaraan yang lewat. Petugas juga terpaksa membuka pagar tol untuk mengalihkan kendaraan yang terjebak macet. Johanita Wiratmaja dan Edison Sumarmata melaporkan dari Jakarta. Dari Wamena, Papua dilaporkan sebuah pesawat kargo milik Manunggal Air hangus terbakar di Bandara Wamena. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Api awalnya terlihat dari bagian mesin sebelah kiri beberapa saat setelah pesawat mendarat di Bandara Wamena. Api terus membesar dan menghanguskan seluruh badan pesawat. Mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi tidak mampu memadamkan api. Apalagi beberapa kali terjadi ledakan yang cukup keras. Ledakan diduga berasal dari tangki bahan bakar yang dibawa pesawat kargo itu. Pesawat kargo Manunggal Air ini setiap hari melayani penerbangan Jayapura Wamena. Barang yang dibawa biasanya berupa kebutuhan pokok, bahan material, dan bahan bakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pilot dan kru pesawat segera keluar pesawat ketika api belum membesar. Penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui, menunggu penyelidikan tim KNKT dari Jakarta. Polres Jakarta Selatan memeriksa 2 orang saksi terkait jatuhnya gondola di Plaza Semanggi Kamis pagi. 2 korban tewas ketika memperbaiki gondola yang ternyata sudah rusak sejak beberapa bulan lalu. 2 orang saksi yang diperiksa adalah Kurniawan dan Ayub. Kurniawan adalah salah satu korban selamat dalam kecelakaan kerja tersebut. Kurniawan menuturkan gondola tersebut sebenarnya telah rusak sejak beberapa bulan yang lalu. Kamis pagi itu, rencananya kedua korban yang tewas hendak memperbaiki mesin penggerak gondola yang rusak. Saat kejadian, Kurniawan berada di dalam box gondola, sedangkan kedua korban berada di luar box. Namun tiba-tiba mesin penggerak gondola roboh dan menghantam kedua korban hingga terjatuh. Iya, kan saat itu jatuh, setir mati, saya ngegantung.
Oh, abang gantung. Ya, setir mati. Kontak mas, mati langsung total. Yang biasa itu ya? Iya. Nah, saya ngegantung itu. Nunggu. Listrik berjalan lagi, baru saya turun. Listrikan itu. Dari hasil pemeriksaan di lokasi kejadian, polisi menemukan indikasi mesin di gondola terhenti mendadak tepat di lantai 9. Akibatnya, gondola selama beberapa menit terkatung-katung di ketinggian belasan meter untuk kemudian meluncur ke bawah dan menimpa atap lobi Plaza Semanggi di kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Sementara itu, kerabat almarhum menangis mengetahui Syamsul Arif dan Hadi sudah terbujur kaku di RSCM. Kedua korban adalah karyawan PT Gedung Himun Pratama, perusahaan pemilik gondola. Dalam kasus ini, polisi belum menetapkan tersangka penyebab kelalaian yang mengakibatkan kematian. Aropa Supandi melaporkan dari Jakarta. Saudara, banjir masih melanda sejumlah daerah di Indonesia. Di Gresik, Jawa Timur, banjir merendam ratusan rumah di Kecamatan Benceng. Sejumlah warga masih bertahan meski luapan sungai Lamong dilaporkan terus meningkat. Luapan 3 sungai di Pandeglang, Banten membuat banjir semakin meluas hingga ke 5 kecamatan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Gresik beberapa hari terakhir ini membuat debit air di Kali Lamong meluap. Luapan air di Kali Lamong mengakibatkan genangan air merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Benceng, Kabupaten Gresik. Genangan air saat ini sekitar setengah meter dan dilaporkan semakin meningkat ketinggian air yang merendam rumah warga. Sejumlah warga masih bertahan untuk menjaga barang berharga di rumahnya. Bentar lagi mesti kalau tinggi airnya sudah tinggi mesti. Di Nganjuk, Jawa Timur, banjir yang melanda sejumlah kawasan dilaporkan mulai surut. Warga yang rumahnya kebanjiran saat ini mulai berbenah. Demikian juga murid sekolah yang sempat terganggu kegiatan belajar mengajar juga mulai membersihkan sekolah mereka. Banjir di Nganjuk, Jawa Timur juga merendam ratusan hektar tanaman padi dan dikhawatirkan hasil panen kali ini tidak seperti yang diharapkan. Banjir akibat luapan sungai Ciliman, Cilemer, dan Sanggoma di Pandeglang, Banten semakin meluas hingga ke 5 kecamatan. Selain merendam ribuan rumah, banjir juga merendam ratusan hektar sawah, tambak ikan bandeng, dan sejumlah ruas jalan nasional. Akibatnya akses warga di 5 kecamatan terujung di Pulau Jawa bagian barat menuju kota Pandeglang terganggu. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan dari Gresik dan Nganjuk, Jawa Timur. Kita ke Sumatera, Saudara. Pasca gempa bumi 7,2 skala Richter 25 Februari lalu, ratusan warga desa Saumanganya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, terpaksa hidup di tenda-tenda pengungsian. Bahkan akibat sanitasi yang buruk, seorang bayi meninggal dunia dan kini ratusan pengungsi terserang diare. Di Bengkulu, korban gempa yang masih bertahan di perbukitan akan segera direlokasi. Hingga saat ini, Puskesmas Desa Saumanganya, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, masih merawat 3 orang pasien diare. Mereka dirawat di bawah tenda tim kesehatan, karena gempa susulan masih saja terjadi. Bocah 8 bulan ini terserang diare, dan sudah 2 hari dirawat, namun kondisinya belum juga membaik karena dehidrasi. Sekitar 160 warga lainnya juga terserang diare, sebagian besar penderita adalah balita. Para penderita terlambat diberi pengobatan karena bantuan obat dan oralit baru tiba di Desa Saumanganya Selasa kemarin. Sebenarnya mulai dari tanggal 21 Februari tempoh hari itu memang sudah ada juga kasus diarenya, tetapi yang agak meningkat itu tanggal 28 sama tanggal 29, itu ada 16 kasus. Di Bengkulu Utara, sedikitnya 16 kepala keluarga korban gempa masih bertahan di perbukitan. Mereka menolak kembali ke tempat tinggalnya karena takut akan adanya tsunami. Rencananya, Pemda Kabupaten Bengkulu Utara akan merelokasi ke 16 kepala keluarga ini ke tempat yang lebih aman. Merencanakan untuk merelokasi dengan sistem resettlement, ya, pemukiman kembali. Nah, karena kebanyakan mereka adalah para nelayan, tentu kita akan mencarikan lokasi yang dekat dengan laut. Kondisi para pengungsi ini kian memprihatinkan karena fasilitas pendukung di lokasi pengungsian tidak memadai. Dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan para pengungsi. Tim koresponden SCTV melaporkan dari Padang dan Bengkulu. Dari ibu kota Jakarta, jalur busway telah ditetapkan sebagai jalur terlarang bagi kendaraan bermotor lainnya.
Namun hingga malam ini pengguna jalan di Mampang Perapatan menuju arah Pasar Minggu masih memasuki jalur busway akibat kemacetan yang sangat panjang. Di arah sebaliknya, jalur busway bersih dari gangguan pengguna jalan lainnya, kendati kemacetan menjadi lebih parah. Pemerintah daerah Kota Jakarta telah menetapkan jalur busway terlarang bagi kendaraan bermotor lainnya. Kendati demikian, ratusan pengguna kendaraan bermotor masih memasuki jalur busway hingga malam ini. Dari pantauan tim liputan SCTV di Mampang Perapatan dari Kuningan menuju Warung Buncit, laju busway pun terhambat. Petugas yang biasanya menjaga pintu masuk jalur busway malam ini tidak menutup jalur ini. Sementara aparat kepolisian sendiri tidak menindak pengguna jalan karena penumpukan kendaraan yang berlebihan di jalur kendaraan lainnya. Di lajur sebaliknya, jalur busway bersih dari kendaraan bermotor. Di setiap pintu masuk jalur busway, petugas dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan bersiaga menutup pintu jalur dengan pagar. Akibatnya, di jalur umum kendaraan menjadi sangat padat. Keputusan menutup jalur busway memang dilematis. Para pengguna busway memang diuntungkan, namun pengguna jalan lainnya terpaksa berdesakan berebut ruas jalan. Rahmat Supana dan Nofrianus Barans melaporkan dari Jakarta.